Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita berjumpa di dalam mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Dan kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kelima, di mana di dalam pertemuan yang kelima ini yang akan kita bahas adalah mengenai Unified Modeling Language atau yang sering kita kenal dengan sebutan UML gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama tentang UML. Ya. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan UML? UML itu dikatakan merupakan keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel tunggal yang membantu dari pendeskripsian dan desain dari sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman yang berorientasi kepada objek gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa UML ini merupakan bahasa pemodelan untuk berbagai kebutuhan gitu ya. Jadi di sini di dalam UML ini nantinya kita akan melihat beberapa diagram yang terintegrasi di dalamnya gitu ya. Jadi diagram-diagram tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai representasi dari visual objek, kemudian menggambarkan kondisi, ya, dan juga proses yang terjadi di dalam sebuah sistem ataupun software, gitu ya. Nah, bisa kita juga katakan bahwa pemodelan ini, ya, bisa memberikan gambaran ataupun blueprint, gitu ya, cetak biru yang bisa kita gunakan di dalam berbagai bidang. Ya. Jadi dengan UML itu sendiri, ya bisa kita lihat sebagai bentuk penyajian dari itu analisis, kemudian desain, dan juga implementasi dari sistem berbasis software. Ya. Terutama ini banyak sekali dimanfaatkan oleh programmer. Gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari UML itu sendiri ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu dengan UML ini ternyata kita bisa merepresentasi secara visual gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimanakah hubungan di antara kelas dan juga entity di dalam sebuah pemrograman komputer yang bisa kita lihat secara visual. Kemudian apa? Yang kedua adalah bisa memudahkan bagi pengguna ataupun pembaca gitu ya, terutama contohnya ada seorang programmer gitu ya. Jadi dengan UML ini bisa melihat dengan jelas ya dan juga membaca dengan jelas bagaimana alurnya. Kemudian yang ketiga bisa kita gunakan sebagai perencanaan ya. Jadi di sini dengan UML ini kita bisa merencanakan sebuah program sebelum nanti pengerjaannya itu kita mulai. Jadi kalau ada perubahan, perbaikan, kesalahan dan sebagainya itu akan lebih mudah sehingga nantinya itu bisa mengurangi error yang terjadi gitu ya dan juga bisa menekan biaya ya. Oke. Kemudian yang pertama yaitu adalah use case diagram gitu ya. Jadi di dalam UML ya salah satu diagram yang ada yaitu yang disebut dengan use case. Apa itu use case? Use case itu merupakan urutan transaksi dari aktor pada sistem. Gitu ya. Jadi nanti di dalam use case ini akan terdiri dari aktor dan lain-lain. Kemudian use case ini menggambarkan apa yang sistem lakukan dari perspektif user. Jadi akan dilihat dari usernya. Kemudian use case ini merupakan sekumpulan skenario yang menjadi satu untuk tujuan si usernya. Gitu ya. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya yaitu yang pertama, menangkap kebutuhan fungsional dari perspektif si usernya. Jadi kita bisa melihat apakah yang menjadi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, memberi deskripsi secara jelas dan juga konsisten dari apa yang seharusnya itu dilakukan oleh sistem ya. Jadi bagaimana sih deskripsinya dan sebagainya. Kemudian dasar membentuk tes sistem, menyediakan kemampuan untuk melacak dari kebutuhan fungsional
ke dalam kelas aktual dan juga operasi dari sistem. Kemudian bisa dibuat untuk estimasi, ya, dan juga bisa kita manfaatkan gitu ya untuk mengetahui lebih jelas tentang alurnya. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam use case ini sendiri kita akan mengenal beberapa simbol yang akan kita gunakan ya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan aktor ya. Jadi ini simbolnya. Ini adalah simbol dari aktor ya. Jadi aktor ini yaitu adalah merupakan seseorang ataupun sesuatu yang berinteraksi dengan sistem gitu ya. Contohnya administrator di sini ya. Jadi aktor ini tidak harus manusia gitu ya, tetapi boleh sesuatu. Nah, use case ini dilakukan oleh si aktor ini gitu ya. Nah, ini adalah simbolnya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua yaitu yang disebut dengan use case. Nah, inilah use case. Ini simbolnya ya. Simbolnya ini gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, use case ini menyatakan fungsi lengkap yang dilakukan oleh si aktor tadi. Gitu ya. Kemudian menggambarkan di mana level user dan respon dari sistem. Kemudian ditempatkan di dalam batasan sistem yang dimodelkan gitu ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa use case ini merupakan gambaran fungsional dari sebuah sistem gitu ya. Nah, nantinya di dalam use case itu sendiri kita juga akan mengenal relasi-relasi yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini sebuah use case digambarkan memiliki 3 aktor ya, yaitu ada manajer penjualan, kemudian penjual, dan juga sistem. Ya. Nah, use case yang ada di situ ada use case membuat batsa, update rekening, menganalisa risiko, kesepakatan harga, merekam kesepakatan, dan juga kesepakatan nilai. Kemudian di sini ada asosiasi ya, inilah yang disebut dengan asosiasi, ini dan juga ini. Kemudian ini adalah disebut dengan include, gitu ya. Jadi include ini menyatakan bahwa ini menyatakan spesifikasi bahwa use case itu sumber secara eksplisit. Artinya apa? Artinya bahwa hubungan di antara 2 use case yang ada di sini menganalisa resiko dan juga kesepakatan nilai ataupun kesepakatan harga dan juga kesepakatan nilai gitu ya. Di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lain gitu ya. Jadi di mana di dalam menganalisa resiko ini pasti akan memanggil use case kesepakatan nilai. Kemudian di dalam use case kesepakatan harga pasti juga akan memanggil use case kesepakatan nilai gitu ya. Jadi di sini aktornya manajer penjualan akan membuat batsa, kemudian di sini penjual akan menganalisis risiko termasuk di dalamnya adalah kesepakatan nilai, kemudian melakukan kesepakatan harga ya termasuk kesepakatan nilai dan merekam kesepakatan. Di mana nanti sistemnya akan melakukan update rekening gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah activity diagram ya. Nah, activity diagram itu merupakan sebuah teknik untuk menggambarkan logika prosedural dan juga proses bisnis gitu. Jadi ini juga sangat mirip dengan diagram alir data ya. Nah, perbedaannya itu bahwa di antara keduanya itu notasi diagram alir itu mendukung dari behavior paralel. Itu perbedaannya. Nah, ini adalah contoh dari activity diagram ya.
Contohnya bisa kita lihat di sini beberapa simbol yang digunakan. Nah, ini simbol yang pertama. Simbol yang pertama ini adalah menunjukkan status awal, ya, start, mulai, gitu ya. Jadi di sini merupakan sebuah diagram aktivitas yang pasti memiliki sebuah status awal, ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini simbol ini itu adalah menyatakan aktivitas, gitu. Jadi aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sistem gitu. Jadi biasanya aktivitas ini merupakan aktivitas yang dimulai dengan kata kerja gitu. Menerima, mengisi, mengirim gitu ya, semuanya aktivitas. Nah, ini aktivitinya di sini ada 1, menerima pesanan, mengisi pesanan, mengirim invoice, menerima pembayaran, pengiriman biasa ataupun pengiriman semalam, dan juga menutup pesanan. Itulah yang dimaksud dengan aktivitas. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan ini adalah fork gitu ya. Jadi fork ini adalah menyatakan pemecahan terhadap behavior menjadi aktivitas yang paralel gitu. Jadi aktivitas dari penerimaan pesanan ini terdapat 2 aktivitas yang bisa dilakukan secara paralel, yaitu mengisi pesanan dan juga mengirim invoice. Kemudian selanjutnya, nih ya, simbol yang selanjutnya adalah ini nih. Ini adalah menyatakan decision, gitu ya. Jadi decision ini menyatakan percabangan, di mana artinya adalah pilihan, gitu ya. Jadi kita akan memilih aktivitas yang mana gitu ya, salah satu di antara yang ada. Apakah itu akan memilih pengiriman semalam ataukah pengiriman biasa gitu ya. Jadi ini dipilih salah satu. Kalau tadi yang fork itu dua-duanya bisa dilakukan secara paralel. Kalau yang decision itu memilih satu gitu ya. Kemudian ini adalah penggabungan atau join gitu ya. Kalau join ini menyatakan penggabungan yang menggabungkan di antara 2 aktivitas atau lebih gitu ya, yang menuju kepada satu aktivitas yang sama gitu. Jadi ini aktivitas ini menuju ke satu aktivitas akhir yang sama, yaitu adalah menutup pesanan gitu ya. Nah, itu adalah simbol-simbol di dalam activity diagram. Nah, di sini contoh activity diagramnya ya, yaitu adalah yang pertama dimulai dari penerimaan pesanan. Di mana dengan menerima pesanan ini bisa dilakukan aktivitas mengisi pesanan dan juga mengirim invoice ya. Kemudian saat mengisi pesanan itu terdapat pilihan apakah melakukan pengiriman semalam ataukah pengiriman biasa. Ya, setelah dipilih, maka akan dilakukan penutupan pesanan, gitu ya. Kemudian setelah menerima pesanan, mengirim invoice, kemudian menerima pembayaran, dan terakhir adalah menutup pesanan dan end, akhir ya, status akhirnya selesai. Nah, itu adalah contoh dari activity diagram. Kemudian diagram selanjutnya yaitu adalah yang disebut dengan kelas diagram ya. Jadi kelas diagram ini mendeskripsikan jenis-jenis objek di dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka, yang juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan-batasan yang terdapat di dalam hubungan-hubungan objek gitu ya. Nah, itu dia. Jadi di dalam kelas diagram ini nantinya kita akan membagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang disebut dengan kelas, atribut, dan juga operasi. Gitu ya. Nah, atribut itu mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak. Kemudian asosiasi itu menyatakan sebuah garis solid antara 2 kelas yang ditarik dari kelas sumber ke kelas target.
kemudian nama properti bergerak sampai tujuan akhir sebuah asosiasi bersama dengan multiplicity, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya di dalam kelas diagram ya, inilah yang disebut dengan nama kelas dan kemudian ini adalah yang disebut dengan atribut. Nah, ini adalah contoh penyusunan asosiasi di mana dari asosiasi ini akan ditarik dari mana tadi? Dari kelas dinyatakan di situ dari kelas sumber ke kelas target. Gitu. Kelas sumber ke kelas target. Ya, dari pesanan, targetnya, data, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari kelas diagram. Kemudian diagram selanjutnya. Diagram selanjutnya yaitu adalah yang disebut dengan sequence diagram. Ya. Sequence diagram. Apakah itu sequence diagram? Jadi, sequence diagram itu yaitu merupakan sebuah diagram yang menjelaskan interaksi dari objek dan juga menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Gitu ya. Jadi artinya menunjukkan interaksi dengan menampilkan setiap partisipan dengan garis alir secara vertikal dan juga pengurutan pesan dari atas ke bawah, gitu ya. Nah, di dalam sequence diagram ini sendiri nantinya kita akan mengenal beberapa simbol yang sering digunakan ya. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama nih ya, simbolnya ini adalah yang disebut dengan aktor ya. Aktor di sini namanya adalah pengguna. Nah, aktor ini merepresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem, gitu ya. Jadi dia berada di luar sistem. Ini adalah contoh dari penggunaan kartu, contohnya kartu ATM, gitu ya. Nah, aktornya adalah pengguna. Kemudian kita akan mengenal ini. Ini adalah yang disebut dengan lifeline. Nah, lifeline ini ya, lifeline. Ini menunjukkan hubungan antara objek selama sequence itu ada. Gitu ya. Jadi ini menyatakan hubungannya. Menghubungkan objek-objek yang ada. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah menunjukkan boundary ya. Jadi boundary ini merupakan tepi dari sistem gitu. Jadi ini menyatakan sebuah user interface ya, ataupun suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Gitu ya. Kemudian ini adalah menyatakan kontrol, gitu ya, kontrol yang menunjukkan adanya kontrol. Kontrol ini merupakan elemen yang mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Ya. Jadi elemen ini biasanya mengatur perilaku dan juga perilaku bisnis. Ya. Seperti itu. Kemudian simbol yang lain adalah ini nih. Ini adalah menunjukkan activation, ya, activation, ya, ini activation. Ini adalah menunjukkan suatu titik di mana sebuah objek itu mulai berpartisipasi dalam sebuah sequence yang menunjukkan kapan sebuah objek itu mengirim ataupun menerima objek. Nah, itulah yang disebut dengan activation. Kemudian ini panah ini adalah menunjukkan message entry. Ya, apa artinya? Message entry ini berarti menggambarkan pesan ataupun hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Gitu ya. Jadi ada satu
pesan masuk, gitu ya. Nah, itu simbol-simbol yang ada di dalam sequence diagram, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah aktor pengguna ini, dia yang pertama kali dilakukan adalah memasukkan kartu ke dalam kotak kartu. Kemudian akan dilakukan validasi kartu, gitu ya. Proses selanjutnya adalah proses validasi. Nah, dari validasi ini akan diputuskan apakah kartunya ini valid ataukah tidak, gitu ya. Lihat di sini. Apabila valid, maka selanjutnya akan menampilkan menu PIN, gitu ya. Tetapi apabila tidak valid, maka pada proses validasi ini yang akan kemudian dilakukan adalah mengeluarkan kartu pada kotak kartu. Ya, nah itu contoh dari sequence diagram. Kemudian selanjutnya, diagram selanjutnya adalah yang dimaksud dengan komponen diagram, gitu ya. Jadi komponen yang dimaksud di sini merupakan cara pelanggan ingin berhubungan dengan perangkat lunak dan komponen, gitu ya. Tetapi bukan merupakan sebuah teknologi, gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya dengan komponen diagram ini bisa menggambarkan struktur dan juga ketergantungan antara kumpulan komponen di dalam sebuah sistem itu sendiri. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah misalkan sebuah sistem penyewaan online. Jadi dalam penyewaan tersebut beberapa komponen-komponen yang berhubungan di dalam penyewaan online tersebut adalah ada booking, gitu ya. Kemudian nanti ada database-nya menggunakan MySQL, ya. Kemudian ada penggunaan SAM, ya. Dan juga menggunakan PHP dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini simbol yang digunakan itu ini, ya. Ini adalah komponen. Gitu. Jadi komponen ini ya merupakan simbol yang menjelaskan perangkat keras ataupun objek di dalam sistem tersebut. Gitu. Kemudian panah ini adalah menunjukkan dependensi, ya, dependensi. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan di antara satu komponen dengan komponen yang lain, gitu ya. Jadi tanda panah ini menyatakan arah, ya, arah dari komponen yang dipakainya, gitu ya. Jadi dari penyewaan online ini akan menggunakan komponen ID booking, PHP, ya, jQuery, Style, Bootstrap, SAM, itu. Kemudian dari ID booking akan menggunakan MySQL, ya, SAM akan menggunakan Windows dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan dependensi. Kemudian diagram selanjutnya adalah deployment diagram, ya, deployment diagram. Nah, apakah deployment diagram itu? Deployment diagram ini merupakan diagram yang menunjukkan susunan fisik sebuah sistem, gitu ya. Jadi akan menunjukkan bagian dari perangkat lunak mana yang berjalan di dalam perangkat keras tersebut, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari deployment diagram ini untuk mewakili pandangan dari penyebaran sistem, sehingga akan ada satu diagram deployment untuk satu sistem, gitu ya. Nah, di sini nantinya
akan terdiri dari node, ya. Kemudian dari node tersebut akan tergambarkan hardware fisik yang akan dipakai. Nah, itu dia. Nah, kemudian di dalam deployment diagram ini sendiri kita juga akan menggunakan simbol-simbol yang ada, ya. Contohnya adalah package, ya. Jadi package ini merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node yang digunakan. Ini adalah package-nya. Kemudian node. Ini adalah node, ya. Node itu menyatakan hardware ataupun perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri, gitu ya. Dan nanti akan juga dinyatakan link. Nih, contohnya ini adalah link, ya. Nah, link ini merupakan relasi antar node yang ada, gitu ya. Nah, itu adalah deployment diagram. Nah, ini contoh studi kasus perpustakaan, di mana tahapannya yaitu adalah yang pertama pendaftaran anggota, ya. Jadi di dalam pendaftaran anggota ini seorang calon anggota yang belum menjadi anggota perpustakaan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi form tersebut, maka data calon anggota itu diinput ke dalam sistem oleh pustakawan, dan pustakawan mencetak kartu anggota, kemudian menyerahkannya kepada anggota perpustakaan. Yang kedua, pengolahan. Pustakawan harus memasukkan data koleksi bahan perpustakaan yang dibelinya ke dalam sistem, kemudian proses pengelolaan akan dilaksanakan, dan pustakawan dapat mencetak label koleksi untuk masing-masing koleksi bahan perpustakaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah peminjaman. Koleksi bahan pustaka yang telah melalui proses pengolahan dapat dipinjamkan kepada anggota. Ya, seorang anggota meminjam koleksi bahan pustakaan, maka pustakawan akan memasukkan nomor keanggotaan dan sistem akan menyimpan data peminjaman serta menampilkan form untuk menambahkan data lengkap peminjaman. Kemudian pustakawan akan mengisi nomor dan koleksi bahan pustaka yang akan dipinjam dan tanggal pengembalian. Kemudian tahap pengembalian. Pustakawan harus mencatat data pengembalian pada saat anggota mengembalikan buku pinjamannya. Kemudian pustakawan mengisikan nomor dari koleksi bahan pustaka yang dikembalikan pada form pengembalian. Kemudian pada form ini terdapat informasi seperti anggota peminjam, koleksi bahan pustaka yang telah dipinjam tapi belum dikembalikan, tanggal pengembalian, lalu denda, dan juga perpanjangan waktu peminjaman. Ya, nah dari hal tersebut kita bisa menyusun yang pertama yaitu adalah use case diagram, gitu ya. Nah ini dia. Use case diagram yang bisa disusun di sini, yaitu aktornya terdiri dari petugas, ya, petugas perpustakaan, kemudian anggota, dan juga pengunjung. Gitu ya. Nah di sini yang pertama yaitu petugas yang bisa dilakukan adalah mengelola data pustaka, di mana mengelola data pustaka ini bisa dilakukan yaitu adalah memasukkan data pustaka. Nah, jadi ini sifatnya adalah include, ya, yang berarti saat mengelola data pustaka pasti akan ada tahap memasukkan data pustaka. Kemudian bisa melakukan mengubah data pustaka. Nah, ini adalah opsional sifatnya. Apabila memang syaratnya terpenuhi, maka bisa menghapus data pustaka. Ya. Kemudian petugas akan melakukan pengelolaan data anggota. Ya, di dalamnya bisa melakukan penghapusan data anggota dan juga mengubah data anggota.
dan mengelola data pustaka. Kemudian bisa melakukan pengelolaan terhadap data peminjaman, yaitu bisa mengubah data peminjam dan juga memasukkan data peminjaman. Ya. Kemudian anggota itu bisa mencari pustaka. Anggota dan pengunjung bisa mencari pustaka. Ya. Nah, itu use case diagramnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah activity diagramnya. Nah, ini adalah activity diagram yang kita buat ya. Yang pertama yaitu dimulai ya, mulai tahapannya. Kemudian calon anggota itu mengisi form pendaftaran gitu ya. Kemudian menyerahkan kepada pustakawan. Nah, di sini pustakawan akan memeriksa kelengkapan isian form. Ya, apakah isiannya sudah lengkap? Apabila sudah lengkap, maka akan lanjut ke input form pendaftaran, gitu ya. Tetapi apabila belum lengkap, maka pustakawan akan meminta calon anggota itu untuk melengkapi isian. Kemudian setelah mengisi akan kembali memeriksa kelengkapan isian sampai sudah lengkap gitu ya, sampai jawabannya ini adalah ya, baru bisa lanjut ke input form pendaftaran. Kemudian sistem akan melakukan simpan informasi form. Kemudian akan mencetak kartu anggota ya, pustakawan ya. Kemudian proses cetak anggota, lalu pustakawan akan melakukan stempel kartu anggota. Nah, kemudian kartu anggota tersebut akan diserahkan kepada calon anggota ya. Jadi calon anggota menerima kartu anggota. Nah, itu adalah tahap pendaftaran anggota. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu adalah meminjam buku ya. Maka si anggota itu akan mencari buku terlebih dahulu. Kemudian menyerahkan buku dan juga kartu anggota kepada pustakawan ya. Lalu pustakawan akan menginput peminjaman buku, kemudian sistem akan menyimpan informasi peminjaman buku, lalu pustakawan akan menulis tanggal peminjaman dan juga kapan dikembalikan, kemudian menyerahkan buku dan kartu anggota, lalu si anggota akan menerima buku dan juga kartu anggota. Kemudian tahap mengembalikan buku ya. Nah, si anggota itu akan mengembalikan buku, kemudian pustakawan akan menginput pengembalian buku, lalu sistem akan menyimpan informasi pengembalian buku. Nah, setelah itu pustakawan akan menulis kapan tanggal pengembalian di dalam buku. Dan proses peminjaman buku tersebut, pengembalian buku tersebut selesai, gitu ya. Nah, itu adalah activity diagram. Kemudian diagram selanjutnya ini adalah kelas diagram ya, di mana dari kelas diagram ini akan menunjukkan beberapa kelas yang terlibat di dalamnya ya. Ada perpus ya, ada login admin, denda, pengembalian buku, kemudian buku, peminjaman buku dan anggota gitu ya. Nah, dari kelas diagram yang pertama login admin itu bisa berawal dari kelas perpustakaan ya yang terdiri dari username, password dan juga nama ya. Kemudian nanti akan berhubungan dengan denda ya apabila terjadi keterlambatan ya. Ini akan dilihat dari pengembalian buku saat pengembalian buku gitu ya. Jadi apabila saat pengembalian buku ini terjadi keterlambatan, maka akan lanjut ke proses hitung denda masuk ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian admin tadi bisa mengelola kelas buku ya, di mana di sini ada kode, judul, kategori dan sebagainya.
Kemudian anggota itu bisa melakukan peminjaman buku, ya, anggota yang terdiri dari ID, nama, alamat dan sebagainya bisa melakukan peminjaman buku. Nah, setelah itu bisa melakukan pengembalian buku. Nah, itu contoh dari kelas diagram. Lalu yang selanjutnya, sequence diagram. Nah, sequence diagram, ya. Jadi aktor pustakawan dia akan memilih pendaftaran anggota, kemudian dari menu utama ini akan menampilkan formulir pendaftaran anggota, ya. Lalu formulir pendaftaran anggota akan melakukan proses. Kemudian pustakaan akan memasukkan nama anggotanya, kemudian alamat anggota, dan terakhir adalah klik submit. Nah, setelah informasi ini diterima oleh form pendaftaran anggota, maka akan dilanjutkan ke input form pendaftaran, nama, alamat, dan sebagainya. Lalu di sini di dalam member itu akan setting nama dan juga setting alamat. Nah, itu contoh dari sequence diagram. Kemudian tools yang bisa digunakan untuk membuat activity diagram, nah salah satunya adalah dengan menggunakan software enterprise arsitektur, gitu ya. Nah, untuk bagaimana contohnya membuat dengan menggunakan enterprise arsitektur ini ada di dalam video saya yang selanjutnya, gitu ya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang kelima. Semoga bermanfaat dan akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.